Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Said Agil Al-Munawara, mahasiswa PT IKI, Institut PT IKI Jakarta, Fakultas Dakwah dengan prodi Komunikasi Penyiar Islam. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk membimbing manusia atau membimbing seluruh umatnya. Turunnya Al-Quran juga merupakan peristiwa di sejarah Islam, sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali itu pada malam Lailatul Qadar, merupakan pemberitahuan kepada alam yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Al-Quran ini turunnya bertepatan dengan bulan Ramadan pada saat itu, tepatnya di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu juga sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adapun hikmah di balik turunnya Al-Quran ini, yang pertama ialah meneguhkan hati Rasulullah SAW, karena pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah atau menyampaikan dakwahnya untuk disampaikan kepada umatnya itu tidak mudah, karena pada saat itu masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sikap dan wataknya masyarakat itu sangat batu. Bahkan Rasulullah SAW itu ditantang oleh masyarakat pada saat itu, ditantang bahkan diperangi oleh masyarakat pada saat itu. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam hal ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, atau tidak beriman kepada Al-Quran ini maksudnya. Al-Kahfi ayat 6. Lalu hikmah yang kedua yaitu tantangan dan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik dalam jawabannya. Maksudnya maksud dalam ayat ini, setiap kali mereka datang kepadamu dengan pertanyaan, setiap kali orang-orang kafir
datang kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kami datangkan kepada, maka ayat ini adalah solusi bagi pertanyaan-pertanyaan aneh yang disampaikan oleh orang-orang kafir tersebut kepada Rasulullah SAW. Kami datangkan kepadamu jawaban yang benar dan lebih berbobot daripada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan contoh daripada kebatilan. Lalu yang ketiga, hikmah yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Kenapa hikmah di sini hafalan? Karena pada saat itu bahkan Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah SAW itu diajarkan Al-Quran itu bertalaki kepada malaikat Jibril pada saat itu. Hikmah yang ketiga ini sesuai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang berasal dari antara mereka, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi umat Rasulullah SAW pada saat itu sebelum turunnya Al-Quran, pada saat itu masyarakat benar-benar jahiliyah, dalam artian pada saat itu tidak mengenal mana yang batil, mana yang benar. Makanya disebut di dalam ayat ini, Allah menyebutkan di dalam ayat ini, sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan hikmah yang keempat yaitu relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Dan di mana di Al-Quran itu terdapat berbagai macam hukum, yaitu diantaranya dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sebab zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Itulah salah satu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Lalu hikmah yang kelima, tanpa diragukan lagi bahwa Al-Quranul Karim ini diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha tahu. Quran surat Hud ayat 1. Di dalam surah An-Nisa juga Allah mengatakan, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatinya saling bertentangan di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran.
proses belajar mengajar itu berlandaskan dua asas. Yang pertama, perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa, pengembangan potensi akal, jiwa dan jasmaniahnya dengan metode yang dapat membawanya ke arah kebaikan dan keterbimbingan. Dalam hikmah turunnya Al-Quran tadi, secara bertahap itu kita melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan dua asas ini. Seperti yang kami sebutkan tadi, sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia. Pentahapan turunnya Al-Quran itu merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafalkan Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali didapati perintah untuk membaca atau belajar dengan alat tulis, yaitu terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini juga merupakan wahyu pertama Rasulullah SAW yang diturunkan oleh. Mungkin hanya itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.